Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Ngoboy, ngobrol bareng dengan Sim Kuring, Yofi Fauzi bin Bapak Misbah. Mohon maaf kemarin sempat tidak tayang karena ada sesuatu hal yang tidak bisa dibicarakan karena menyangkut harga diri seseorang. Jadi mohon maaf, masalahnya tidak berat. Oleh karena itu maafkanlah. Oke, para ngoboyes, kami mengundang seseorang yang berpengaruh khususnya di daerah Garut, di daerah Cilau. Dia seorang guru, tapi guru yang hebat. Banyak siswa yang segan pada beliau karena karakternya lamun cek Sunda mah naonnya mang sima gitunya, aya simaan simana lah pokoknya mah karismatik. Karismatik. Kami itu berencana mau membahas sejarah atau histori tentang SMK Negeri 10 Garut, yang dimulai dari perjalanan karir seorang profesor. Padahal can profesor manehna, tapi banyak orang yang menjuluki beliau itu profesor gitu. Setahu saya, karena beliau satu kampus dengan saya ketika S2, tapi beda jurusan, beda program studi. Beliau jurusannya manajemen manajemen teknologi kalau tidak salah. Benernya nu di IP teh. Nu di IP naon S2? Teknologi pendidikan. Beliau S2-nya teknologi pendidikan. Kalau saya S2-nya malu belum beres. Can lunas. Rek sidang udah ada duit lah aing. Mohon maaf pada Bu Hajah Lina Siti Nurwaidah, dosen saya. Pak Gus Hamdani, mohon maaf. Nungguan serti can cair. Karek domekeun Pak Angga di provinsi. Hai Pak Angga, semoga beliau sehat. Baik, kembali lagi. Jadi teman-teman mereka tuh menjuluki beliau, teman-teman beliau menjuluki beliau tuh prof gitu. Kalau sawangan saya masih ya mudah-mudahan menjadi doa ya gitu. Karena beliau sekarang sedang menyusun disertasi lagi S3. S3-nya di mananya lupa lagi. Nanti kita bahaslah bersama beliau ya. Siapa beliau? Kalau anak-anak SMK atau guru-guru SMK 10 pasti tahu lah beliau itu. Tapi sebentar lagi kita akan membahas, beliaunya lagi make up dulu katanya. Kirain orang yang pintar mah tidak suka bermake up ya. Ternyata suka bermake up. Berbicara masalah keteladanan atau guru hebat itu ya guru yang bisa mentransferkan ilmunya.
Tetapi banyak metode atau gaya guru yang terkadang metodenya sulit untuk diserap oleh muridnya gitu. Tapi para ahli menganjurkan atau menganjurkan untuk selalu melaksanakan penelitian tindakan kelas. Itu sebuah metode evaluasi, ya bagian dari evadir kalau tidak salah. Evaluasi diri seorang guru, bagaimana mengelola sebuah pembelajaran di kelas. Tapi beliau, si Prof ini, pokoknya dari segalanya saya patut mencontoh begitu. Nah, dimulai dari ini, terus kita juga nanti akan akan mewawancarai atau bertanya-tanya tentang sekolah ini bersama dengan seorang wartawan. wartawan Garut Pos, orang onangnya. Beliau juga seorang bukan pencetus ya, pejuang mendirikan SMK 10 Garut. Terus ada satu pimpinan yang udah berapa kepala sekolah diurang teh? 4 sama yang sekarang. Kita akan menggali SMK 10 Garut itu dari pimpinan-pimpinan terdahulu gitu, sebelum ini. Nah, kalau yang ini nanti kita wawancarai masalah progres gitu ya. Progres beliau tentang SMK 10 untuk kedepannya. Tapi ini mah hanya kalau saya di SMK 10 Garut tahun berapa ya? Tahun 2013 semester 2 saya masuk bersama Pak Mas. Dulu ruangan lapang, nanti disut ya, di lapang gitu. Di lapang basket dulu belum ada Mang. Udah ada. Yang ini yang popping block, yang ruangan-ruangan ini belum ada. Jadi dulu itu masih tanah hungku, jukut, masih lapang. Kesepatu teh geus. Tah sejarah pisan mah para TU. Nah, nanti kita undang para tenaga administrasi. Beliau lah yang saksi mata. Dan ketua jurusan multimedia juga pernah gitu ya. Sebelumnya yang ini sebelum almarhum kan yang ini. Saya tidak akan menyebutkan namanya, takut menyalahi aturan perfilman loh. Tapi kalau nanti diundang, nanti insya Allah diundang. Ini yang make up mana ya? Lama. Jadi seorang prop ini pokoknya mah mun nying hareupan kamera teh kudu kaset tuh. Tak lami. Kita nate. Dangdana teh. Pokoknya mah disebut kaset. Cek inungan. Aya gigireun guys. Baik, kita ini kita off dulu ya. Ya, kita saksikan
bagaimana perjalanan beliau. Lah, sarengit guys. Terus pingpong. Ya nungan kameramen lah lila. Oke guys. Kita nanti langsung ketemu sama beliau. Dah. Kalau abi kasetnya tiba dinya. Pemake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi para ngoboyes bersama kami, sama saya dengan Yopi di Ngobrol bareng Yopi Fauzi. Ramai oh gitu kan itu nama. Oke. Baik para ngoboyes, kami setengah ngoboyes Mau ngobor mah. Saya kedatangan seorang guru yang hebat. Alah, untung untuk baca. Kenapa? Nah, gitu. Nah, Panduan itu. panduan pada Rimon. Mau langsung Pak, mau nyanyi dulu Pak. Up to date. Up to date. Tapi nantilah ya, ada nyanyi mangke lah. Kami kedatangan guru hebat. Beliau inspirasi, seorang inspirator, seorang motivator. Kalau misalnya para kaula muda yang di rumah ikut apel di SMK Negeri 10 Garut pasti tahu, pasti hatinya tergugah. Beliau adalah hanya seorang guru, tetapi di balik kehanyaan itu, kehanyaan, banyak alumni yang mengerti akan hidup. Beliaulah yang memberikan motivasi tentang kehidupan itu. Hakikatnya nama Allah, tapi disyariatan gitu. Makanya saya pantas beliau ini di samping seorang guru bagus menjadi motivator gitu. Nah, siapa beliau ini? Silakan Pak. Bapak ini namanya siapa? Bapak rumahnya di mana? Nanti saya interogasi Pak gitu. Wanian. Iya backsound mau ketewak. Mau apa? Mau ketangkep ya backsound. Punten paredenya alitan volume bisa masuk ka dia Pak. Saya enakeun backsound gitu. Itu langsung jawab. Ya Pak, Bapak pokoknya aku mau Bapak lah ya nama. Bagian Bapak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kaula muda dan orang tua yang masih berjiwa muda. Perkenalkan, nama saya Deden Suhendar. Biasa dipanggil Prof Densu. Oh, benar tuh. Tapi Prof di sini Prof lanian ya, bukan gelar akademis. Langsung Prof. Tadi mengulas mengenai Prof itu. Terus sedikit saya ke pemirsa membahas tentang Prof itu, takut salah gitu. Coba mungkin ada penjelasan
eta teh memang akon-akonan Prof sendiri atau napi kumaha eta wawanianan di beres sertifikat encan. Ai profesor ini udah beres sertifikat. Jadi begini. Beberapa tahun yang silam, pada saat saya menyelesaikan studi magister. Di mana, Prof? Di sana, datem ajar itu nama disebutkan. Tapi kampus abi, Prof. Dengan naon lah. Sugan we. Di STKIP atau sekarang jadi IP. Sekarang jadi IP. Nama Deden itu ada 2, satu kiai. Oh, itu yang pengersa kiai. Satu lagi saya. Kan sering tertukar. Kadang-kadang kan saya pura-pura kiai. Pura-pura ustad gitu. Jadi pada saat itu seorang sering tertukar, Pak Ustadz Deden. Ternyata yang dimaksud beliau kan. Kata saya begini, sudahlah, yang itu kiai, saya mah panggilnya Prof gitu. Oh gitu. Mudah-mudahan jadi doa kan. Amin. Ya bukan saya tidak mau jadi kiai, tapi kan itu sudah disandang oleh Pak Deden yang itu. Supaya supaya aman lah. Jadi orang itu tidak tertukar mana yang Deden ini, mana yang Pak Kiai itu. Nah, selain itu mungkin ya di balik kejadian semua itu ada kegeeran saya. Mungkin karena kebanyakan persoalan setelah ngobrol dengan saya selesai, misalnya tugas. Yang penting tugasnya itu selesai lah. Nilai bagaimana nanti. Tapi yang orang yang sudah deadlock sudah ngeblank. Kumaha gitu ngabereskeun tugas itu. Terus diskusi dengan saya, alhamdulillah cerah, minimal beres gitulah tugas itu. Daripada mandeg gitu kan, mandeg tidur teblep gitu. Nah, alhamdulillah wah terus terus ngobrol jeung Prof macam gitu. Beres gitu kan, alhamdulillah. Seperti itu mungkin ya itu kegeeran saya. Ya pada akhirnya semua orang yang mengenal beliau tuh makanya termasuk saya Prof gitu. Biasanya kalau ada tambahnya itu yang nama itu kan disingkat langsung ya. Iya. Prof Densu. Mudah-mudahan sing jadi doa Prof. Amin ya Allah ya Rabbal. Ya minimal kalaupun saya tidak mendapat gelar itu, apa yang saya miliki itu setingkat dengan para profesor itu. Guru saya mengatakan kita tidak perlu pintar karena orang pintar sudah banyak, termasuk beliau. Kita cukup pura-pura pintar, tetapi pada saat kita ditunjuk karena kepura-puraan itu, tunjukkan bahwa kita itu bisa. Itu katanya. Mantap, Brodaks. Nah, itu nama saya itu Deden Suhendar. Rumah saya itu pas di tengah-tengah dunia. Maksudnya? Di tengah-tengah dunia, di tengah-tengah bumi itu. Pas itu rumah saya. Kalau tidak percaya silakan ukur ke timur, ke barat, ke utara dan ke selatan. Pasti itu di tengah-tengah rumah saya itu. Jarak itu sama. Dari rumah saya ke timur, ke ujung paling timur. Dari rumah saya ke ujung paling barat. Dari rumah saya ke ujung paling utara. Dan ke paling selatan itu sama jaraknya. Kalau tidak percaya silakan ukur. Kalau percaya mah udah aja, tidak bisa diukur. Percayalah, kersa mentarain mah. Kayak orang ukur udah bener penasaran oke. Tapi udah ngecek itu teh di map Prof. Pasti di tengah-tengah. Sok puterkeun di ini rumah saya nih. Terus itu dunya ka dieu kuriling ka dieu. Truk pasti ketemu di rumah saya lagi. Memang terus nguriling ke handap pasti ketemu di rumah saya lagi. Emang gitu. Iya. Tahu kadang-kadang yang sering semakin melekatkan Prof di saya itu. Oh. Orang-orang bingung dengan apa yang saya katakan. Benar. Jadi 3 langkah lah. Satu kali saya mengucapkan, 3 kali penjelasan baru orang paham. Oh, ya benar. Jadi sudah 3 langkah di depan orang. Oke. Nah itu mengenai sejarah histori Lanian ya Prof. Lanian.
Tapi mudah-mudahan jadi doanya. Amin, Mata produk amin, ngalami amin. itu tuh ngelas inget atuh ngalami naon boloho si naon gitunya. Jadi doa gitu. Si botak si naon gitu. Jadi kumahanya sebutan teh ya itu teh Alen. Apa yang kamu katakan itu kan Doa. teh ya. Baik. Beliau ini menjadi guru hebat sebelum masuk ke SMK Negeri 10 Garut itu udah menjadi hebat. Ketika masuk lagi menambah ilmu lagi, kalau peso mah beki diasah teh beki seukeut gitu, beki seukeut beliau teh. Nah, berbicara masalah masuk ke SMK Negeri 10 Garut, Prof. Kalau tidak salah dulu itu mungkin beberapa tahun Prof itu menjadi saksi berdirinya SMK Negeri 10 Garut. Tahun berapa Prof masuk ke SMK Negeri 10 Garut? Ya, sepintas saya ceritakan. Dari SMA itu sebenarnya saya tidak mau jadi guru. Tidak mau, paling guru saya SMA. Mudah-mudahan beliau sehat, panjang umur. Saya mau di PMDK kan. PMDK itu apa Prof? Penerusan minat dan keterampilan. Oh. Jadi tanpa tes gitu, masuk ke IKIP dulu, sekarang UPI. Tapi saya tidak mau. Kata guru saya, kamu mah tidak benang dijajakan gitu. Cek guru teh. Kata guru saya. Dan saya nggak mau jadi guru Pak. Tapi ternyata apa yang saya lakukan itu berbau keguruan. Seperti waktu SMP saya punya murid anak-anak SD. Saya SMA punya murid anak-anak SMP yang belajar di rumah. Saya sudah pemuda, kan harusnya pemudi ya, murid saya itu SMA. Bukan. Pada saat saya bujangan, pemuda, beranjak dewasa, murid saya itu nenek-nenek. Nenek-nenek yang ingin belajar baca tulis Al-Quran. Oh, Masya Allah. Jadi murid SD, murid SMP harusnya kan ke SMA, ke ABG. Ini bakal ke Nah mungkin doa dari para sepuh itu yang memanggil saya jang guru. Ya, tapi bersyukur juga saya kenapa harus nenek-nenek yang saya ajari. Kan jadi panggilnya jang guru. Coba kalau adik-adik kan kang guru nanti dipanggilnya. Untuk terjadi satu. Nah, tahun 2005 disingkatnya ya, 2005 saya lulus jadi PNS. Guru. Oh 2005 PNS nya. PNS 2005 jadi guru di Selaawi sana. Pernah di Selawi heula Prof? Di Selaawi. Pernah di Selaawi sekitar Di Dugdag. 2 jam perjalanan. Coba bayangkan. Mari kita bayangkan sejenak. Sudah ya, cukup. Yes, Prof. Mesti protes baru dak. 2 jam perjalanan dari rumah ke sekolah, di sekolahnya 2 jam. Pulang lagi di jalan, berarti di jalan 4 jam, di sekolahnya cuma 2 jam. Gila. Akhirnya kena motor gitu kena motor. Disitulah saya mendapatkan banyak pelajaran. Mungkin itu pendidikan saya, karena saya dulunya tidak mau jadi guru, jadi oleh Allah itu saya dididik dulu, dibuat banyak pengalaman dulu di perjalanan, supaya saya menjadi guru yang seutuhnya gitu. Pengalamannya seperti apa? Saya dulu tidak suka pakai seragam rapi-rapi. Yang penting prinsipnya begini, kerja mah tidak dipengaruhi oleh baju sama sekali. Yang penting kita punya kemampuan. Nah seperti itu. Cenah dulu oke kan kuliah jabrik nya. Oh teman, iya sih. Ini fotonya. Oke Profnya minta fotona. Ayah. Terus teu aya di bareresan. Bisi kaciriku budak. Nah di perjalanan itu saya sering melihat, memperhatikan. Saya kan capek istirahat kan. Saya sering belajar dari pedagang. Saya pernah begini, berteduh dari hujan, dari panas saya berteduh. Ada seorang pedagang
yang sedang beres-beres roda dagangannya dengan kemeja rapi, dimasukkan pakai sabuk, Bawa intel. pakai topi, sepatu rapi. Bagaimana beliau mempersiapkan lapaknya sebelum pembeli datang, sebelum pelanggan datang. Ini luar biasa, jadi pelajaran buat saya. Wah, orang ini mau menghadapi pembeli. Begitu perfect ya, prepare, mempersiapkan segalanya. Nah, dari sana saya belajar, masa saya mau menghadapi murid asal-asalan. Dari sana saya mulai lebih rapi dari sebelumnya. Motivasi tina tukang dagang. Ya kan, dari setiap langkah, setiap saat kita belajar itu harus hidup itu harus jadi pelajaran, harus jadi ibrah. Dari siapapun kita belajar, dari apapun kita bisa belajar. Kita sombong punya banyak teman, jangan sombong. Lihat semut, dia tidak pernah sombong dengan sesama semut. Coba Om Yopi, dari mana rumahnya? Dari Cimacan. Dari terminal Tajung. Bawa semut ke sini, ke SMK 10, simpan di sini, di gerombolan semut. Pasti langsung kenal. Woi guys, ngecek semut. Sesama semut. Kita sombong, saya mau punya teman di mana-mana. Tapi ketika kita datang ke suatu tempat, belum tentu kita bisa langsung seakrab semut dengan semut. Adaptasi heula sebulan teh. Maka itu pelajaran bagi kita. Itu pelajaran bagi kita. Apalagi dari sesama manusia. Jangan pernah mengecilkan manusia itu dari sudut pandang yang sekilas. Nah, termasuk saya belajar dari beliau ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Dan sekarang saya sudah lihat beliau rodanya bertambah. Rodanya bertambah. Kalau dulu roti bakar kalau tidak salah, sekarang sudah ada di pinggirnya yang dipegang oleh putranya kalau tidak salah. Maju usahanya. Maju. Kenapa? Karena beliau itu begitu serius mempersiapkan diri sebelum pelanggan datang. Nah, ini pelajaran bagi kita buat juga. Kita. Ya. Besok kita mau bertemu dengan murid. Orang siap naon. Masa acuh gitu ya. Gitu. Maka harus ada yang baru setiap hari. Nah, itu benar. Harus ada yang baru setiap hari untuk anak-anak kita supaya mereka lebih termotivasi lagi. Jangan terlena dalam rebahan. Ketika kita ingin perubahan, masa kerjaannya rebahan? Molor wae. Tidak mungkin. Molor wae mang. Itu kan perjalanan saya tuh. Yang 2 jam itu banyak sekali dari perjalanan jadi pelajaran. 2007 saya dipindah tugaskan ke SMP Negeri 1 Cilawu. Oh, di Genteng. Itu alumni saya, Prof. Alma mater ya. Alma mater. Okay. Belum ada, Prof, itu waktu itu. Saya 2000 keluar 2003. Berarti Prof masuk 2007 di SMP 1. Itu juga alma mater saya. Saya keluar sekolah dari SMP 1 Cilawu itu tahun 90. Wah, 1. kolot, Prof. Senior. Tuh kan, sebut kolot itu lah kolot, senior. Iya kan, perawat. Oh, iya benar. Harus diksinya. Oh, iya benar. Harus enakin. Benar. Lanjut. Jangan letakkan kolot tapi senior. Pura guys, stop mau kuring mah. Untuk bener kudu belajar tuh. Nah, Gitu. tahun 2007 saya dipindah tugaskan. Pada saat itu saya bertemu dengan salah satu tokoh pendidikan Cilawu, Pak Haji Encep Syuhada. Oh, Assalamualaikum. Pak Haji itu ayahanda dari Salah satu teman kita ya, Pak Yaser ya. Pak Yaser. Assalamualaikum Pak Haji, mugia damang, amin. Teras barokah, amin. Sehat selalu. Beliau itu memimpikan ada sekolah negeri setingkat SLA yang baru di Cilawu ini. Kata beliau ke saya, bukan mohon bantuan, kan saya masih junior ya pada saat itu, masih guru baru.
minta dukungan atau apalah istilahnya. Nah ternyata di akhir-akhir diarahkan dari dinas pendidikan itu menjadi SMK. Buatlah SMK negeri baru. Kan di Cilawu belum ada SMK dulu, negeri ya. SMA sudah ada. Itu waktu saya kuliah 2007. semester 1 itu. Iya. Pas ketika kemana sih? Ke Cigangsa kalau lewat gitu ya, ke daerah Bojongloa, perbatasan Garut. Itu belum ada. Tapi ketika beranjak maju 2007 itu ada plang nih, ada SMK gitu. 2007 mulai kita mendapat izin untuk menerima siswa baru. Alhamdulillah sebagai newcomer ya pada waktu itu. Newcomer itu apa? Pendatang baru. Oh, SMK pendatang baru. newcomer. Sebagai SMK pendatang baru kita sudah dapat murid 750. Lah, tapi karena posisinya di atas itu ya, jadi nolnya jatuh lagi. 70 guys. 75 orang, selesai sekitar 65 orang, itu yang angkatan pertama 2007. Jadi boleh tapi jaradi profnya. Alhamdulillah. Halo anak-anakku angkatan pertama, semoga kalian semuanya sehat selalu, sukses. Informasi angkatan pertama itu ada yang jadi ini Kopassus ya. Iya, Kopassus. Jadi saya sering chat Bang di IG sama Tantan gitu. Tantan. Itu angkatan ketiga tuh beliau tuh. Siapa? Sepdan. Oh, iya. Nanti Pak berencana mau diundang beliau Ya, ke podcast ini. sip. Insya Allah lah beliau hadir memberikan motivasi kepada adik-adiknya. Kudu. Jadi 2007 boleh dikatakan situ beriringan dengan SMK 10 ini. Sebelum SMK 10 ada, saya sudah ngajar di SMK 10. Kumahanya. Adanya SMK 10 karena saya pindah terlalu karena saya pindah dari Selawi ke sini. Bukan seperti itu. Jadi begitu ada SMK Cilawu pada itu namanya, nah saya ikut terlibat dalam perintisan. Tapi sudah ngajar juga. Iya, alhamdulillah. Tapi datanya belum pindah. Belum. Masih di SMP. Masih di SMP. Jadi pembahasannya mengajegang muridnya Prof. Ngajegang. Lah bukan apa ya istilahnya, sama-sama dunia pendidikan. Saya pikirnya seperti itu. Di tengah-tengah SMP satu Cilawu yang semua orang sudah tahu bagaimana tingkat minat anak-anak di Cilawu untuk bersekolah di sana. Saya bukan melepaskan diri, dan sekarang juga masih terkait. Kan jadi komite sekarang tuh. Besok kan mau diajak ke Jogja. Jadi kode. Jadi perjalanan di SMK 10 itu hampir bersamaan dengan perjalanan karir saya lah, boleh dikatakan seperti itu. Saya merelakan SMP Cilawu yang notabene alma mater saya, yang di sana masih banyak ibu bapak guru yang dulu membimbing saya. Saya sangat mencintai SMP 1 Cilawu, tapi saya punya prinsip atau punya pandangan hidup saya di mana saya berada itu saya harus memberikan manfaat yang lebih. Tapi saya tidak mau dimanfaatkan. Jadi orang bermanfaat itu hebat, tapi jangan mau dimanfaatkan. Manfaatin sama hiji takut. Bener ini kuat ya, lumayan eta berharga. Tapi bener pantas jadi motivator. Nah, nih masuk ke SMK 10 teh berarti berbarengan dengan sejarah gitu ya. Iya. Sejarah. Kira-kira nih Prof, kesan paling paling sulit ketika dulu nih kan pindah-pindah nih sekolah tanya. Iya. Cenah mah. Iya. Di SMP hiji terus ke SD terus ke dieu. Kita pernah di madrasah yang miliknya KUA itu. Pernah di madrasah. Pernah. Nah, itu bisa diceritakan itu
mengapa harus pindah-pindah dan siapa yang menggagas tempat ini adalah hak milik menjadi hak milik SMK Negeri Sepegat. Baik. Nah, pertama kita diberi peluang, difasilitasi oleh SMP 1 Cilawu. Itu baru buka atau? Nah, pada saat tahun pertama kita buka kan. Nah, kata kepala sekolahnya Pak Haji Yaya Herdiana, Assalamualaikum Pak. Oh, Pak Haji Yaya orang Cigangsa. Cigangsa. Tatangnya abdi Pak Haji, damang Pak Haji. Mari di sini dulu untuk untuk sekretariat pendaftaran lah. Di tahun kedua beliau memanggil saya yang kebetulan pada saat itu kan masih guru. Katanya kalau terus di sini akan lama berkembang. Takutnya ada dalam zona nyaman gitu kan. Benar. Coba berpikir di tahun berikutnya supaya tidak di sini lagi. Supaya jelas punya pang sendiri kan begitu. Ya akhirnya kita diberi kesempatan, difasilitasi, ada di dekat Masjid Kaum itu ada madrasah yang juga merupakan tanggung jawab dari KUA. Kita disilahkan untuk menggunakan itu. Itu sudah ada muridnya? Sudah ada muridnya itu kan wajib diundang ini muridnya. Itu di tahun kedua itu. Jadi ada yang di sana, kemudian karena murid, alhamdulillah meskipun kita baru, murid itu dari tahun ke tahun itu bertambah, alhamdulillah. Murid itu dari tahun pertama, tahun keduanya bertambah jumlahnya itu, sehingga tidak cukup di satu tempat di madrasah yang di Kawa itu. Maka adalah SD Ciramat itu ya, di Ciramat sana menerima kita, silakanlah gunakan. Jadi sebagian di KUA, sebagian di Ciramat. Itu tahun 2008 sampai 2009. 2009 kita mendapatkan RKB ruang kelas baru yang di sini, yang di ujung sana. Sudah ada tanahnya gitu. Sudah memiliki. Sudah tanah ini, sejarah tanah ini. Mengapa harus di sini ya? Mengapa harus di tanah ini? Karena kita selalu memandang jauh, tidak besok, tidak hanya bulan depan, tahun depan, tapi 10 atau 20 tahun ke depan. Kalau kita tidak di pinggir jalan seperti ini, meskipun ada yang waktu itu misalnya lebih mudah untuk mendapatkannya, tetapi termasuk saya pada waktu itu yang menyarankan lebih baik mencari yang yang dekat ke jalan gitu. Nah, alhamdulillah akhirnya di sini. Strategis. Nah, dan 2009 kita membangun, pindahlah dari Kaum tuh ke sini. Itu juga masih sebagian. Karena tadi tahun kan 2007, 2008, 2009 itu kan tahun ketiga. Tahun ketiga itu murid itu bertambah lagi. Tidak cukup di sini dengan di Kaum. Sehingga Kaum sini dan di SD Cilawu di sana. Di Cigadau apa itu ya? Jalan ke Cirolek. Ya, yang Cirolek. Nah, di sana. Oh, jadi 2009 tuh 3 lokasi digunakan sekaligus. Iya.